lubangnya itu mereka yang menemukan. Tapi lokasi itu wartawan saya, PAB juga sebenarnya sudah mencium adanya. Peristiwa G30 SPKI erat kaitannya dengan sumur tua Lubang Buaya yang menjadi tempat pembuangan jasad para pahlawan revolusi. Ketujuh jenazah pahlawan revolusi yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastir Todarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean ditemukan di sumur tua Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Jasad ketujuh korban G30 SPKI tersebut baru ditemukan 3 hari setelah aksi penculikan dan pembunuhan dilancarkan oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Leto Untung. Penemuan sumur tua tempat pembuangan para korban bermula pada 3 Oktober 1965. Kala itu ada informasi bahwa para jenderal dibawa ke desa Lubang Buaya. Kala itu seorang anggota polisi bernama Sukitman ditemukan. Ia sempat ikut diculik ketika berpatroli di dekat rumah Panjaitan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada peristiwa G30 SPKI terjadi. Diculik dengan kondisi mata ditutup, Sukitman rupanya dibawa ke tempat yang sama, di mana para jenderal ditawan dan disiksa. Namun Sukitman bernasib baik karena hanya seorang polisi biasa, ia pun dibebaskan oleh Cakrabirawa. Sukitman kemudian ditemukan oleh tim patroli Resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko yang tidak terlibat dalam aksi pemberontakan. Dibawa menghadap Pangkostrat Majen TNI Soeharto, Sukitman menceritakan peristiwa sadis yang dialaminya. Pasukan Cakrabirawa dibantu TNI AU kemudian menyusuri wilayah Halim Perdana Kusuma. Mereka mencari lokasi yang diceritakan oleh Sukitman. Mereka lalu menemukan sebuah rumah atau pondok kecil di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di dekat rumah yang merupakan milik seorang guru aktivis PKI itu ditemukan sebuah sumur tua, tepatnya di bawah sebuah pohon pisang. Namun, fakta lain diungkapkan oleh Joseph Blasiul Bapa, salah satu saksi mata G30 SPKI yang menjelaskan Lubang Buaya ditemukan oleh wartawan Harian Pusat Pemberitaan ABRI. Sebelum adanya kesaksian dari Sukitman, wartawan Blasius Bapa dari Harian Pusat Pemberitaan ABRI sudah menemukan Lubang Buaya terlebih dahulu. Anak buah Blasius melaporkan bahwa ada lokasi di Lubang Buaya yang gerak-geriknya, orang-orangnya janggal, termasuk adanya nyanyian dan tarian genjer-genjer. Kesaksian Sukitman lantas memperkuat temuan bahwa Lubang Buaya menjadi markas PKI dan menjadi tempat Dewan Jenderal dibawa. Dan benar saja pasukan Soeharto akhirnya menemukan sumur tua di Lubang Buaya yang ternyata berisi jenazah ketujuh pahlawan revolusi korban G30 SPKI. Penggalian awal dilakukan dibantu warga sekitar. Pada kedalaman 8 meter sudah tercium bau busuk dan pada kedalaman 12 meter ditemukan bagian tubuh para korban. Dikomandoi langsung oleh Soeharto, evakuasi jenazah baru dilakukan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan KKO dan RPKAD. Sehari kemudian, tepatnya pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pahlawan revolusi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kan wartawan saya sudah mencium bau, memonitor bahwa di sana ada gerakan. Karena adanya tari-tarian yang mirip kepada suatu kegiatan revolusi untuk ke arah dilaporkan. Jadi yang menemukan lokasi Lubang Buaya itu sebenarnya RPK dengan wartawan kami. Tapi yang menemukan lubang di mana jenderal dimasukkan itu adalah RPK. Waktu itu bukan Kopassus, RPK. Yang komandan tertingginya Saro Edi, kolonel, komandan lapangannya itu C.I. Santoso yang di dalam foto ini, saya di belakangnya dia. Jadi C.I. Santoso, di bawahnya C.I. Santoso adalah Letnan Sintong Panjaitan, yang sekarang ini mungkin saya kira masih hidup juga. Tapi dia tidak ada di lubang itu, yang ada di lubang itu saya. Menyaksikan
jenazah yang sudah hancur itu dinaikkan dari dalam lubang itu. Jadi info mengenai adanya gerakan di lubang buaya yang termasuk wilayah Auri itu sudah dicium oleh pihak SAB bahwa di sana ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata betul juga kok, kolonel udara beberapa orang ada di dalam buku saya itu, ada semua laporan Gate Koti itu. Mereka itulah sebenarnya yang menyiapkan markas di Penas itu untuk Kolonel Untung dengan Suparjo dan lain-lain mengadakan rapat-rapat gitu. Jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu adalah RPK di bawah Mayor C. Santoso dengan Letjen Sintong Penjahitan, waktu itu letnan dia. Sedangkan lubangnya itu mereka yang menemukan. Tapi lokasi itu wartawan saya, PAB juga sebenarnya sudah mencium adanya. Hanya kami tidak mau gegabah menyatakan PAB yang menemukan lubang itu. Itu marah PAB, nanti kok RPK marah nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.